Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Raka. Halo Raka, selamat siang. Siang Pak, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Islam Kristen? Islam Pak. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Ada. Ya, coba sebentar Bang, silakan. Saya sedikit ada pertanyaan kepada Bang Muti, karena tadi yang disampaikan tadi itu kan Yesus bangkit dan yang hanya ditemukan. Abang Kristen atau Islam ini Bang? Bertanya sama Bang Zuma. Bukan Bang Zuma Pak. Bertanya kepada Bang Utin ini, Iya, biarin Bang Zuma dulu untuk menanggapi Bang. Terima kasih Bang. Host, mohon izin, selama diskusi ini berlanjut, kelihatannya nggak usah disapa yang lain dulu deh. Biarkan aja saudara kita naik duduk cantik di situ. Karena kalau disapa pun dia Kristen pasti disuruh diam juga. Nggak mungkin dia langsung dua-duanya ngomong. Kita selesaikan dulu satu pasien ini. Yang naik itu silakan, mau naik Islam mau naik Kristen silakan aja. Ini dulu yang kita selesaikan. Ini kayaknya parah ini, penyakitnya ini sangat parah. Siap Gerunda, silakan. Kayaknya dia harus dikeramasi nanti lama-lama. Jadi gini saudara, yang kita bahas ini konsep ketuhanan, bukan konsep kerasulan, bukan. Ini berbicara mengenai ketuhanan. Yang Anda sebutkan tadi, Paulus baik, Paulus cantik, Paulus ini bla bla bla, itu sudah diterangkan Al-Qur'an. Qala rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajmain. Setan berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku ini adalah golongan yang kafir, golongan yang sesat, maka aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi saudara-saudaraku kafir di bumi ini. Itu kata Quran tuh. Jadi kalau ada kesesatan yang dilakukan oleh iblis, pasti dianggap kebaikan oleh pasukan-pasukannya. Masakan Anda mengatakan bahwa Paulus itu baik karena dia tidak kawin, karena dia tidak kaya? Apa itu? Itu sudah diterangkan Al-Quran. Qala rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Jadi yang Anda terasa indah, oh dia tidak kawin, ya bisa jadi karena dia impoten atau dia suka sesama sejenisnya, bisa jadi. Bukan itu sebagai landasan. Oh dia tidak kaya, mungkin aja pada saat itu dimusuhi sama orang Yahudi, dan memang betul. Coba Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Dia itu siapa sebenarnya? Masa mau kaya? Bagaimana mau kaya? Orang di musuh di Yerusalem, dia perantau kemana-mana, dia bergerilya kemana-mana, lautan semua dijelajahinya. Mana bisa kaya dia? Kecuali dia pengusaha minyak kayak saya, baru kaya. Jadi kita masuk ke dalam inti pembahasan. Anda mengatakan bahwasanya itu Yesus mati lalu bangkit. Loh, yang kita bahas di sini 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh maut. Yesus gugur, Anda datang. Iya memang Tuhan itu memang tidak tersentuh oleh maut. Tetapi apa dek? Tuhan kami yang bernama Yesus itu Pak. Ya kenapa dek? Pada hari ketiga keluar dari kubur. Waduh, muridnya di dalam Lukas 24 nomor 37, murid-murid kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Nah loh, yang keluar dari kubur itu bukan Tuhan, hantu. La haula wala quwata illa billah. Jadi jangan kau bawa-bawa itu, jangan kau permalukan dirimu. Akui saja, benar ya Bang Suma, ternyata Yesus tidak lolos ya, karena dia pernah mengalami kematian, dia dipelototin, dia dibunuh malah. Kedua, Bapak yang kami anggap Bapak yang adalah Theos, yang adalah roh, ternyata pernah dilihat oleh penulis kitab Wahyu, gugur lagi dia. Yang ketiga, burung merpati. Ternyata Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk dan tidak bisa dilihat. Burung merpati dilihat. Berarti tiga-tiganya Tuhanku bukan Tuhan ya Bang Suma? Ya iya. Jadi mana buktinya kalau yang kusembah itu bukan Tuhan? Ada nggak di dalam kitab saya? Jangan Al-Quran. Ada.
Di mana itu? Matius 7 nomor 20. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Orang-orang Kristen yang menyembah 3 pribadi sekaligus, menyembah anak orang, menyembah roh, menyembah burung merpati, tiga-tiganya nih diusir oleh Yesus, dan Yesus berkata, "Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian." Percuma Tuhanmu 3, percuma pribadinya 3. Kenapa anda sekalian 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 Tuhan? Lebih banyak, lebih bagus. Supaya kalau kalian mati 3, hancur 3, masih ada 17. Bang Suma, kau sudah habiskan yang 3, masih ada 17. Kenapa enggak kayak gitu aja? Jangan tanggung-tanggung. Seperti orang yang menyembah dewa-dewa. Dewa padi, dewa laut, dewa batu, dewa gunung, dewa pohon, dewa ini, dewa Mahabharata, segala-galanya. Ambil kayak gitu, jangan malu-malu. Ini 3-tiganya sudah gugur. Lu mau kemana sekarang? Tuhan yang mana lagi? Paling-paling kau akan mengatakan apa? Tuhan kami itu tadinya adalah Tuhannya Yahudi, Bang Suma. Offside. Jangan kau bawa Tuhannya orang Yahudi, karena orang Yahudi memiliki konsep yang sama dengan Islam. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Kul huwallahu ahad. Laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22. Yeremia 10 nomor 6. 2 Samuel 7 nomor 22. Pencipta alam semesta ternyata hakikatnya adalah laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa manusia, tidak serupa roh bertanduk 7 bermata 7, tidak serupa dengan burung merpati. Gugur. Satu-satunya jalan sekarang ini buat kalian adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, sebelum diusir oleh Yesus. Ingat Bung, ingat. Hari ini Anda masih bisa memilih dan memilah masuk Islam atau di Kristen. Enggak, di Kristen aja, asik di Kristen, mati jamin masuk surga. Oke, juru selamatnya ada jelas. Ya udah, mati dalam keadaan Kristen, masih bisa memilih. Tapi begitu Anda masuk ke liang lahat, tak ada lagi pilihan. Ditanya, "Hei si fulan, iya paman, siapa yang mengajarkan kau menyembah Yesus?" Mau bilang Yesus berbohong, mau bilang Nabi Muhammad berdusta, mau bilang Tuhan sendiri menipu. Jadi apa yang Anda harus katakan? "Oh, saya menyembah Yesus, Pak, karena diajarin sama Paulus." Kok bisa kayak gitu? Paulus jumpa Yesus di mana? Ada makhluk keluar dari kubur, Pak. Ketemu dengan Paulus di padang gurun ketika ke Damsyik. Apa katanya? Dia bilang begini, Pak. "Pergilah ke seluruh dunia," katanya, Pak. "Baptis." Siapa katanya? Siapa bilang gitu? Makhluk yang bernama Yesus. Loh, bukankah di dalam Bibelmu dikatakan Yesus berpesan, "Waspadalah kepada penyesat yang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, dan berkata, akulah Mesias. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Dia akan menyesatkan banyak orang." Kamu tidak baca itu? Baca, Pak. Tapi kenapa kamu masih menyembah dia? Padahal Yesus sudah menasihatkan. Karena yang masuk akal cuma Islam, Pak. Terus kenapa nggak masuk Islam waktu di dunia? Nonot saya takut dipotong, Pak. Ya sudah, kau tunggulah hari kiamat sampai datang. Kau di sini, kau ditemani oleh amalmu menyembah roh-roh setan. Kau tunggu sampai kiamat datang. Itulah yang terjadi, Bung. Mumpung masih ada kesempatan, ikuti ajaran Yesus. Apa ajaran Yesus itu? Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, junjungan, guru, maran, rabam yang akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan mereka melakukan kehendak Tuhannya Yahudi. Apa kehendak Tuhannya Yahudi? Kehendak Tuhannya Yahudi jelas. Mazmur 174. Hukum-hukumku yang kuberikan kepada Bani Yakub, aturan-aturanku yang kupersembahkan kepada Bani Israel, tidak aku berikan kepada bangsa Indonesia. Jadi jangan mengklaim hukum yang datang kepada nabi-nabi Yahudi itu untuk Indonesia. Jangan. Dalilnya Anda dibatasi. Mazmur 174 nomor 19 nomor 20. Hukum-hukumku yang datang kepada para nabiku Bani Yakub tidak aku berikan kepada Kristen.
tidak aku berikan kepada Islam, tidak aku berikan kepada Hindu, tidak aku berikan kepada Buddha, tidak aku berikan kepada ateis. Satu-satunya yang kuberikan hanya kepada Bani Yakub, perjanjian baruku. Yeremia 31 sampai nomor 33 jelas, aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, Bani Batak, Bani Jawa, Bani Bali, Bani Makassar, Bani Bugis. Itu tidak ada perjanjian baru dengan mereka melainkan Al-Qur'anul Karim. Silakan Bung, Anda mau tetap di sini atau mau curhat lagi? Karena Tuhanmu tiga-tiganya sudah gugur. Udah dibahas nih sama Paulus 1 Timotius 6 nomor 16. Saya kira begitu, silakan. Tapi sedikit Bang Zuma, sedikit. Ada yang terlupakan, ada yang terlupakan tadi ketika Kristen ini ditanya sama malaikat nanti, siapa yang menyuruh engkau menuhankan Yesus? Pasti jawaban pertamanya, jadi begini, jadi begini. Oh iya, jadi begini. Betul. Silakan yang lainnya. Betul. Lanjut ditanggapi Las. Masih mau kau di sini? Oke. Masih mau kau datang esok? Kalau saya masuk ke komal kalian, saya nggak pernah ini. Paling saya diturunkan kalau kalian sudah nggak sanggup jawab. Silakan, kau akan kami turunkan, silakan. Ya. Oke, saya mau menjawab pembahasannya masih itu. Jadi supaya semakin minta maaf bentar ya, 1 menit saja. Oke, sudah Bang. Iya. Cepat kali menitnya. Ya, maksudnya paling lambat. Biasa dia Bang semua, dia pendusta biasa. Jangan begitu Bang. Lanjut saudara, lanjut. Tenangkan pikiranmu. Tenangkan pikiranmu. Bicara dengan sesuai fakta. Kalian boleh berdusta dalam 3 hal. Itu ada tertulis, benar nggak? Silakan. Oke, ini masih membahas di 1 Timotius ya tadi ya, 1 Timotius ayat 16. Saya baca kembali ya. Karena itu saja, kita masih berkutat di sini saja. Ini biar jelas saya baca ayat sebelumnya saja, ayat 15. Yaitu, minta maaf ayat 14 dulu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya, ini ayat 16 yang sedang kita diskusikan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Ya, saya untuk terkait dengan ini saya tidak mau bernarasi panjang lagi karena tadi saya sudah sampaikan bahwa ini berbicara tentang Bapa yang ada di surga. Jadi hakikatnya kan Allah ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang menjadi manusia ini kan Firman ini, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Firman ini yang menjadi manusia. Jadi yang tidak terhampiri ini, kemuliaannya yang tidak pernah turun, itu adalah Bapa itu. Tetapi Firman itu, bagaimana supaya Bapa bisa menyatakan dirinya secara langsung, tidak lagi disampaikan oleh para nabi, dia langsung yang datang, sekaligus untuk misi penebusan dosa, maka dia menjadi manusia. Yang tidak terhampiri ini ya Bapa yang memang dari awal mulanya itu tetap ada di surga. Itu yang katanya tidak terhampiri itu. Kemudian tadi karena Abang juga sudah panjang lebar juga, sekarang saya juga mau bernarasi juga tentang ketuhanan Anda sendiri. Ini kan yang Anda bahas kan bagaimana konsep ketuhanan kami. Satu hakikat 3 pribadi. Sekarang saya mau bernarasi begini Bang. Kalau kami kan kami sudah jelaskan bahwa hakikatnya itu satu, yaitu Allah, tetapi 3 pribadi, sama seperti kita. Manusia sekalipun hakikatnya manusia, di dalam kemanusiaan kita itu ada beberapa unsur, ada tubuh, roh, dan jiwa. Ini masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda, tetapi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, sama-sama kuat dan sama-sama berkuasa di dalam kemanusiaan kita. Karena kalau satu saja lepas, maka ya kita tidak akan dikatakan manusia. Contohnya kalau tubuh kita yang hilang atau hancur, ya sudah selesai, maka kita tidak dikatakan manusia lagi, sudah dikatakan bangkai. Atau roh kita yang hilang kan kita juga dikatakan bangkai. Sia-sialah tubuh dan juga akal pikiran kita kan. Seperti itu juga Bapak. Jadi sekalipun
firmannya satu pribadi menjadi manusia, tetapi firman ini ya dia kan hakikatnya kan ya Allah itu juga. Makanya di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu jelas ya untuk iman dalam kekristenan. Sekarang kemudian Allah yang disembah oleh orang Kristen itu kan dibawakan, diperkenalkan oleh para murid melalui Yesus Kristus juga yang adalah Allah itu sendiri, kemudian diteruskan oleh para murid. Dan ini adalah orang-orang Yahudi. Kitab suci juga, Alkitab juga mengatakan bahwa, dan orang Kristen juga beriman bahwa Tuhan ataupun Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi kalau mau melihat rentetan sejarah, dari mana sih sejarah iman kekristenan ini sebelum ada Yesus? Tuhan yang mana dulu disembah? Kan banyak Tuhan ini ya yang disembah manusia di masa itu. Karena penyembah-penyembah berhala juga kan mereka kan menyatakan ini adalah Tuhan mereka kan. Tetapi Tuhan yang dari ribuan banyak ini dia ada di dunia ini yang mana yang disembah oleh orang Kristen? Kalau kita mau menarik benang merahnya, ini jelas kita menyembah adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Orang Yahudi kemudian diteruskan oleh orang Yahudi juga para murid. Bahkan yang kami sembah pun, yang kami tuhankan, Yesus Kristus, itu juga orang Yahudi. Sekarang yang menjadi permasalahan bukan keimanan Kristennya. Kalau berbicara tentang konsep ketuhanannya, ataupun kalau kita mau melihat sejarah awalnya. Ini sekarang saya mau bertanya sama orang abang sekalian, terlebih Bang Zuma sebagai gurunda besar di tanah air ini. Saya mau bertanya, kitab kalian membahas dan kalian juga mengagungkan orang-orang yang datang dari Yahudi, yaitu Abraham, Ishak, Yakub, Ismail, Daud, dan lainnya, Salomo. Kalian mengaku itu, dan yang mereka sembah, ya jelas ya, itu kan kalau dalam bahasa kami ya Allah, tapi kalau dalam bahasa aslinya, bahkan orang Yahudi sekalipun, mereka memberikan namanya itu adalah YHWH, Yahweh. Dan mereka tidak bisa menyebutkan kata itu, nama Allah, nama Tuhannya itu YHWH atau Yahweh dengan sembarangan. Makanya mereka menyebutnya dengan nama lain, Adonai, Elohim, dan lainnya. Tapi yang jelas yang mereka akui namanya itu adalah YHWH. Tetapi hukum Taurat, salah satu hukum Taurat mengatakan jangan sebut Tuhan Allah, nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itulah dasarnya mereka nggak mau dan tidak berani. Mereka sangat menyucikan, sangat mengagungkan nama YHWH ini. Oke, sekarang kita tarik keimanan keimanan Muslim. Al-Quran datang, turun dan diterima oleh nabinya orang abang toh, diterima. Kemudian disitulah mulai awal mula diperkenalkan dengan nama Allah ini. Sementara kalau mau melihat isinya, ini dia kan berbicara tentang para nabi yang ada di tanah Yahudi ataupun juga di tanah Israel yang mereka tahu namanya itu adalah YHWH, Yahweh. Tetapi yang tertulis di dalam kitab abang itu ada Allah kan, Allah. Kalau dalam penulisan dalam bahasa Indonesianya ini kan nggak sama. Tetapi kalau kita coba melihat sejarah, tapi ini perbaiki apa ya abang, saya bukan mau sok pintar ya, tapi ini saya pelajari loh, saya berupaya untuk belajar tentang berbagai keimanan dari berbagai keyakinan. Allah sebelum Islam ada, sudah duluan ada kekristenan. Bahkan sebelum kata kekristenan ada, sebelum ada iman kekristenan pun, kata Allah itu sudah ada di tengah-tengah bangsa Arab. Dan ini nama ditujukan kepada Sang Pencipta Allah. Itu yang saya baca dari Google. Kalau memang perlu datanya, saya nanti bisa on cam kasih tunjuk. Dan ada surat yang mendukung itu ada di surat Al-Ankabut ayat 61. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi serta menundukkan matahari dan bulan, pasti mereka akan menjawab Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan? Ini isinya bahwa di dalam surah ini menjelaskan bahwa orang-orang kafir ya yang disebutkan ini yang belum mengenal Allah
yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, mereka juga sudah mengenal kata Allah terlebih dahulu. Mereka sudah mengenal terlebih dahulu. Jadi coba Bang Juma silakan cerdaskan saya. Baik. Kalau memang Masya Anda Allah. berbicara tentang Nabi Abraham dan lainnya dari tanah Yahudi, nama Tuhan mereka itu adalah Yahweh atau Yahweh. Sementara di dalam kitab Abang kalian mengakuinya Allah, dan kata Allah sudah lebih ada disebutkan oleh orang-orang Arab Pagan. Arab Pagan ini kan para penyembah-penyembah berhala ya, dan datanya itu ada. Bisa saya buka di Google nantinya. Silakan Bang.